Saudari dan saudara sekalian, selamat Hari Raya Natal. Selamat merayakan sukacita Natal. Selamat merayakan keselamatan. Karena Tuhan sendiri sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Ia menjelma menjadi bayi yang lemah. Ia mau menunjukkan bahwa Dia ikut terlibat dalam sejarah hidup kita. Dia adalah firman yang menjadi daging. Itulah misteri inkarnasi. Itulah yang kita rayakan pada Hari Raya Natal ini. Saudari dan saudara sekalian, Natal adalah senyum Tuhan bagi dunia. Tuhan seperti bayi kecil yang mungil, yang tersenyum manis untuk kita semua. Tersenyum untuk Anda semua dalam keluarga, tersenyum untuk kita semua dalam hati kita. Oleh karena itu kita mengucapkan Selamat Natal satu sama lain. Tuhan datang yang tersenyum seperti bayi kecil, menyapa kita semua. Menyapa manusia, menyapa alam semesta, menyapa seluruh makhluk. Makhluk di dunia, makhluk surgawi. Semua ikut serta dalam sukacita. Tuhan mempersatukan kita semua dalam rahmat-Nya, dalam peristiwa penjelmaan sabda menjadi daging. Saudari dan saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa semua kita, Anda sekalian, mengalami peristiwa Natal dengan pengalaman-pengalaman tertentu, dengan sukacita, dengan perasaan, dengan kegembiraan dalam keluarga, perjumpaan dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, dengan sanak saudara, dengan semua orang yang Anda kasihi. Dan kita mempunyai pengalaman tertentu. Kita bisa melukiskan pengalaman-pengalaman kita. Saudari dan saudara sekalian, pada kesempatan ini, dengan mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada teman-teman semua, saya ingin sedikit membagi inspirasi Natal. Saya pada kesempatan ini ingin mengingat kembali bagaimana Fransiskus dari Assisi merayakan Natal di sebuah kampung kecil di Greccio, di Italia. Itu terjadi pada tahun 1223, 3 tahun sebelum kematian Fransiskus. Dan seperti yang diceritakan oleh penulis riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi, Thomas dari Celano, dia melukiskan bagaimana Fransiskus merindukan untuk merayakan adegan Natal, adegan Bethlehem itu di kota kecil, di kampung kecil Greccio itu. Diceritakan oleh Thomas dari Celano bahwa Fransiskus sendiri pernah mengunjungi Bethlehem sekitar 1219 dan dia ingin sekali mau menyaksikan bagaimana peristiwa kelahiran, peristiwa Bethlehem itu sungguh-sungguh bisa terjadi di kampung kecil di Greccio itu. Maka dilukiskan bahwa Fransiskus meminta seorang tokoh di kampung itu, kampung Greccio, bernama Yohanes. Disebut dia seorang bangsawan tetapi seorang yang saleh, yang tulus. Dan Fransiskus mengungkapkan keinginannya untuk menghadirkan adegan Bethlehem itu di kota Greccio. Dan sangat menarik, saya ingin membacakan suatu gambaran dari Thomas Celano bagaimana Fransiskus ingin menggambarkan, ingin merasakan, ya, ingin mencicipi ya bagaimana peristiwa Bethlehem itu sungguh-sungguh dirayakan di kampung Greccio. Ya. Thomas dari Celano melukiskan begini, kata-kata Fransiskus, "Aku mau mengadakan peringatan kanak-kanak yang dilahirkan di Bethlehem. Dan aku mau melihat dengan mataku sendiri keadaan-keadaan pahit dan papa yang dideritanya sebagai bayi. Bagaimana kanak-kanak itu dibaringkan di dalam palungan dan bagaimana kanak-kanak itu diletakkan di atas jerami dengan didampingi lembu dan keledai." Jadi itulah kerinduan Fransiskus. Dia ingin merasakan ya, adegan Bethlehem itu di kota kecil itu di Greccio. Dan Yohanes, orang yang terpandang itu, mempersiapkan semua itu dan dilukiskan bahwa ya sekitar
2 pekan sebelum Natal, mereka ya, Yohanes dan orang-orang di kampung Greccio mempersiapkan semuanya ya, membawa hewan-hewan seperti lembu ya, seperti domba, kemudian juga menyediakan jerami dan meletakkan juga palungan di mana Yesus dibaringkan. Dan kemudian pada malam Natal ya, orang semua mempersiapkan itu ya, diadakan suatu ya, perayaan misa, ada imam dan Fransiskus hadir di sana sebagai seorang diakon yang membacakan Injil dan berkhotbah. Dan malam di Greccio itu yang menghadirkan Bethlehem ditemani oleh ya, lilin, obor, bintang-bintang di malam hari. Jauh dari kesan komersial ya. Semua orang hadir dalam keheningan tetapi dalam sukacita yang sungguh-sungguh meriah dalam hati kita, dalam hati mereka. Dan menarik digambarkan Fransiskus yang begitu merindukan bagaimana peristiwa Bethlehem itu bisa dirasakan, bisa hadir kembali. Dia berkhotbah, dia mengisahkan dengan kata-kata yang manis bagaimana bayi kecil itu dilahirkan di Bethlehem dan lembu, sapi, domba ya dibawa oleh orang-orang Greccio untuk menghadirkan kembali peristiwa itu. Dan penulis riwayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang mendengar bagaimana Fransiskus membaca Injil dan berkhotbah, dia sendiri sungguh-sungguh menikmati suasana itu ya. Dia mengucapkan kata-kata yang manis. Dia menggambarkan sesuatu yang begitu membawa sukacita bagi semua orang yang mendengarnya ya. Perempuan dan laki-laki, para pengikut Santo Fransiskus, semua orang berkumpul dengan lilin, dengan obor, mereka bernyanyi dan bergembira. Dan digambarkan secara menarik oleh penulis riwayat itu ya, bagaimana Fransiskus begitu terkesan ya, begitu ya takjub atas peristiwa Yerusalem, peristiwa Bethlehem itu yang kini hadir kembali ya. Dan Thomas Celano melukiskan bahwa ya, disitulah kesederhanaan dihormati, kemiskinan dimuliakan, kerendahan hati dipuji, dan Greccio dijadikan seperti Bethlehem yang baru. Jadi begitulah ya, ketika Fransiskus merayakan peristiwa Natal di Greccio itu ya, sungguh-sungguh dirasakan bagaimana Tuhan sendiri ya memilih jalan kerendahan hati ya, menjadi daging, lemah seperti manusia untuk memulihkan martabat kita, untuk membawa keselamatan kepada kita. Saudari dan saudara sekalian, begitulah dengan peristiwa Greccio pada 1223 itu, gereja kemudian mengenal tradisi di mana kita ya menghiasi kandang Natal dengan meletakkan ya, patung-patung lembu, keledai, domba, dan juga meletakkan jerami, rerumputan, dan dengan ya, palungan di mana Yesus dibaringkan di sana. Paus Fransiskus sendiri pada tahun 2019 lalu ya, juga mengunjungi Greccio dan berdoa di altar di mana tempat Fransiskus pada waktu itu merayakan Natal. Dan di sana menarik sekali, Paus Fransiskus juga menuliskan suatu seruan apostolik ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar seruan apostolik yang bernama Admirabile Signum ya, tanda-tanda yang menakjubkan. Jadi Paus menggambarkan tanda-tanda seperti ya hewan, palungan, bintang-bintang, semua itu menjadi tanda-tanda yang mengagumkan. Dan memang sungguh mengagumkan apa yang terjadi dalam peristiwa Natal yang kita rayakan itu. Yang paling mengagumkan tentu saja bahwa Allah sendiri mau menunjukkan keselamatan kepada kita. Dia mau menunjukkan rahmatnya kepada kita dengan menjadi seorang bayi yang lemah yang datang bagi kita semua. Dan sangat menarik digambarkan dalam riwayat hidup Santo Fransiskus ini bahwa setelah semua orang berkumpul di sana, kemudian merayakan Natal ya, di Greccio ini, para pesiara juga mengalami peristiwa-peristiwa yang boleh dilukiskan sebagai mujizat ya. Karena digambarkan bahwa orang-orang yang ikut merayakan Natal pada waktu itu
Kalau mereka mengalami sakit, mereka memiliki penyakit, ya, digambarkan bahwa mereka juga disembuhkan, dibebaskan. Atau juga hewan-hewan yang ada di sekitar kampung itu, ketika diberi jerami yang sudah diletakkan di sekitar gua kandang Natal itu, dikatakan bahwa mereka juga, ya, sembuh dari penyakit mereka. Atau juga dilukiskan bahwa kalau ada ibu yang sedang mengandung, ya, ketika jerami itu diletakkan pada, ya, dekat, ya, perut mereka, kemudian bayi yang dilahirkan itu sehat walafiat, ya. Kalau mereka sakit, mereka disembuhkan. Jadi ini sangat menarik kisah, ya. Mujizat ini mau menunjukkan bahwa dengan perayaan Natal itu, ya, dengan keyakinan iman Fransiskus dan orang-orang yang hadir di situ, Tuhan sendiri sungguh-sungguh menunjukkan keselamatannya kepada semua orang. Bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh makhluk yang hidup yang ikut serta dalam perayaan Natal itu. Saudari dan saudara sekalian, mengakhiri permenungan pada kesempatan kali ini di Christus Medium ini, kalau kita membaca Admirabile Signum tadi yang saya katakan, ya, surat dari Paus itu, ya, mungkin kita juga bisa melukiskan tanda-tanda yang menarik bagi kita, ya, kalau kita melihat, ya, peristiwa Natal ini, ya. Mungkin teman-teman sekalian juga pasti mempunyai hal-hal yang menarik yang bisa Anda lukiskan. Saya mau melukiskan apa yang bagi saya menarik dari semua simbol, ya, dalam ya, ornamen-ornamen Natal, ya. Salah satu yang mengesankan ialah bahwa Yesus dibaringkan di palungan. Kita tahu bahwa palungan adalah tempat di mana orang meletakkan makanan untuk hewan. Di sanalah hewan, ya, mengambil makanan, ya, memperoleh kekuatan dari, ya, dari palungan itu. Saudari dan saudara sekalian, Yesus tidur di palungan. Dia juga menjadi makanan bagi kita. Fransiskus sendiri sangat mengagumi Yesus bukan hanya dengan peristiwa Natal, tetapi juga dengan peristiwa Ekaristi. Dalam peristiwa Ekaristi, ya, Yesus sendiri menjadi persembahan bagi kita. Dia seperti tidur di suatu palungan, dan kita makan tubuh dan darah Yesus. Itu berarti dia yang di palungan itu, yang pada waktu Natal, ya, menjelmakan diri menjadi daging, dia jugalah yang memberikan kehidupan kepada kita ketika kita menyambut dia dalam peristiwa Ekaristi. Dan kemudian masih tetap dengan Fransiskus, ya, Fransiskus mengagumi, ya, Yesus ini peristiwa penjelmaan dirinya sampai pada peristiwa salib juga. Jadi dari Natal, ya, dari peristiwa Ekaristi dan juga peristiwa salib, ya, kita tahu bahwa Fransiskus kemudian mendapat stigmata, mendapatkan peristiwa, ya, luka-luka Yesus yang juga nyata di dalam, ya, luka-luka di dalam pada tubuh Fransiskus sendiri. Jadi seluruh hidup Fransiskus pada akhirnya adalah suatu usaha, suatu siara iman untuk sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Yesus sendiri hadir di dalam dirinya. Saudari dan saudara sekalian, sekali lagi selamat merayakan Natal. Semoga Natal kali ini membawa sukacita bagi teman-teman semua, Anda semua. Juga ketika kita masih mengalami kesulitan dalam hidup, ada krisis, ada kesulitan, ada penyakit, kita tetap mau mengimani bahwa Yesus sendiri datang sebagai penyelamat kita. Dia hadir di dalam hati Anda, dia hadir di dalam keluarga Anda, dia hadir di dalam saat-saat sulit Anda. Semoga Tuhan menunjukkan keselamatannya kepada kita semua. Semoga perayaan Natal pada tahun ini sungguh-sungguh membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi Anda semua. Salam sekali lagi, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua.